Jungle. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan uang digital, mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro, dosen pengampu Miss Kemalapuji SEI ME. Oke, kita akan membahas apa saja yang dimaksud dengan kebijakan moneter, tujuan dari kebijakan moneter, apa yang dimaksud dengan uang digital, dan apa saja dampak adanya uang digital. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari kebijakan moneter. Kebijakan moneter merujuk pada tindakan-tindakan yang diambil oleh bank sentral suatu negara untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga dalam perekonomian. Tujuan utama kebijakan moneter adalah untuk mencapai stabilitas ekonomi yang seringkali diukur dengan menjaga inflasi pada tingkat yang dapat diterima dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, ada beberapa instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter, termasuk yang pertama, suku bunga. Bank sentral dapat menetapkan suku bunga untuk mempengaruhi biaya pinjaman dan tabungan. Misalnya, menaikkan suku bunga dapat mengurangi pengeluaran konsumen dan investasi yang dapat membantu mengendalikan inflasi. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Bank sentral dapat membeli atau menjual surat berharga pemerintah atau sekuritas lainnya di pasar terbuka untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga. Yang ketiga, persyaratan cadangan. Bank sentral dapat mengatur persyaratan cadangan yang harus dipertahankan oleh bank-bank komersial yang dapat mempengaruhi likuiditas mereka dan oleh karena itu jumlah uang beredar. Yang terakhir atau yang keempat, intervensi valuta asing. Dalam beberapa kasus, bank sentral dapat campur tangan di pasar valuta asing untuk mempengaruhi nilai tukar mata uang nasional. Kebijakan moneter seringkali menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan perekonomian, seperti mengendalikan inflasi, merespon resesi ekonomi, dan memperkuat stabilitas keuangan. Namun, kebijakan moneter juga dapat memiliki dampak yang kompleks dan kadang-kadang tidak diinginkan, seperti terlalu ketatnya kebijakan moneter yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat atau kebijakan yang terlalu longgar yang dapat memicu inflasi berlebihan. Oleh karena itu, bank sentral sering harus menyelesaikan kebijakan moneter mereka sesuai dengan kondisi ekonomi yang berubah. Oke, sekarang kita akan membahas tujuan utama kebijakan moneter. Tujuan utama kebijakan moneter adalah yang pertama, mengendalikan inflasi. Salah satu tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas harga dengan mengendalikan tingkat inflasi. Bank sentral berusaha untuk menjaga inflasi tetap pada tingkat yang rendah dan stabil, karena inflasi yang tinggi dapat mengurangi daya beli uang dan mengganggu stabilitas ekonomi. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter juga bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
ini dilakukan dengan menetapkan suku bunga yang sesuai untuk merangsang aktivitas investasi dan konsumsi, serta menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu. Yang ketiga adalah mengurangi pengangguran. Bank sentral kadang-kadang menggunakan kebijakan moneter untuk membantu mengurangi tingkat pengangguran dengan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurunkan suku bunga dapat merangsang investasi, perusahaan, dan menghasilkan pekerjaan baru. Yang keempat adalah mempertahankan stabilitas keuangan. Kebijakan moneter juga dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Ini mencakup meminimalkan risiko kebangkrutan bank dan institusi keuangan lainnya, serta mencegah terjadinya gelembung aset yang dapat menyebabkan krisis keuangan. Yang terakhir adalah mempertahankan keseimbangan neraca pembayaran. Bank sentral juga menggunakan kebijakan moneter untuk membantu menjaga keseimbangan neraca pembayaran suatu negara dengan mengatur nilai tukar uang nasionalnya. Dengan mencapai tujuan-tujuan ini, bank sentral berupaya untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan bagi masyarakat. Oke, materi yang kedua adalah uang digital. Apa sih uang digital itu? Uang digital merujuk pada bentuk uang yang disimpan, ditransfer, dan diwakili secara elektronik. Berbeda dari uang fisik seperti koin dan uang kertas yang dapat kita pegang dan kita lihat secara langsung. Uang digital ada dalam bentuk data yang tersimpan dalam sistem komputer atau perangkat elektronik. Uang digital dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk mata uang kripto seperti Bitcoin, mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral. Dalam pengertian yang lebih luas, uang digital mencakup segala bentuk uang yang tidak berwujud serta secara fisik dan diakses atau diperdagangkan secara elektronik. Memfasilitasi transaksi online, pembayaran non-tunai, dan transfer dana melalui internet dan perangkat elektronik seperti ponsel pintar atau komputer. Uang digital menawarkan berbagai keuntungan, termasuk kemudahan dalam melakukan transaksi tanpa perlu uang fisik, efisiensi dalam transfer dana, dan aksesibilitas yang lebih baik bagi individu yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Namun, penggunaan uang digital juga dapat membawa resiko seperti keamanan dan privasi data, volatilitas nilai atau terutama dalam mata uang kripto, serta potensi penyalahgunaan untuk aktivitas ilegal seperti pencucian mata uang dan pendanaan terorisme. Oke, selanjutnya kita akan membahas dampak adanya uang digital. Adanya uang digital memiliki berbagai dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan termasuk ekonomi, keuangan, dan sosial. Beberapa dampak utama meliputi kemudahan transaksi. Uang digital juga memungkinkan transaksi yang lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah dibandingkan dengan menggunakan uang tunai atau cek. Hal ini meningkatkan efisiensi pembayaran dan memfasilitasi perdagangan internasional dan e-commerce. Aksesibilitas finansial. Uang digital juga membuka akses ke layanan keuangan bagi individu yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional. Ini termaksud orang-orang di daerah pedesaan, penduduk yang tidak memiliki rekening bank,
dan mereka yang tidak di negara-negara dengan infrastruktur keuangan yang terbatas. Selanjutnya ada inovasi keuangan. Perdagangan uang digital telah mendorong inovasi dalam industri keuangan termasuk teknologi blockchain, mata uang kripto, dan layanan pembayaran digital. Ini menciptakan peluang baru untuk produk dan layanan keuangan yang lebih efisien dan inklusif. Selanjutnya ada perlindungan konsumen. Uang digital dapat meningkatkan perlindungan konsumen dengan menyediakan transparansi dan auditabilitas yang lebih besar dalam transaksi keuangan. Selain itu, teknologi keamanan yang semakin canggih dapat membantu melindungi individu dari penipuan dan kejahatan keuangan lainnya. Yang terakhir adalah pengurungan penggunaan uang tunai. Ketergantungan pada uang tunai yang dapat membantu mengurangi biaya produksi dan distribusi uang fisik, serta mengurangi resiko kehilangan, atau pencurian uang tunai. Dengan demikian, adopsi uang digital telah mengubah lanskap keuangan global dan terus memberikan dampak yang signifikan pada cara kita berinteraksi dengan sistem keuangan. Baik teman-teman, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.